Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan negara-negara kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Yang ada. Beberapa kerajaan Islam yang ada di Nusantara itu berperan sangat penting terhadap kemajuan dari aspek ideologis maupun dari aspek budaya. Pengaruh-pengaruhnya itu sangat kuat sesuai dengan kebudayaan atau sesuai dengan lingkungan yang ada di sana. Kita sebut saja Perlak di Aceh Timur, kemudian di Bone ada, kemudian di Ternate, Tidore, kemudian di Jawa juga ada Demak, ada Pajang, ada Mataram Islam gitu ya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan membahas yang ada di Jawa. Di Jawa, kerajaan Islam yang saya ketahui itu yang pertama itu adalah Demak atau Kesultanan Demak. Kesultanan Demak dipimpin oleh Raden Fatah yang merupakan anak dari Prabu Brawijaya V dari istri yang di Palembang itu. Kemudian ada juga Pajang yang dipimpin oleh cucunya Raden Fatah, yaitu Joko Tingkir, yang secara tidak langsung meneruskan terah dari Demak, masih bentuk kerajaan Islam. Kemudian dari Pajang dilanjutkan dengan Mataram Islam yang dipimpin oleh anaknya Joko Tingkir sebenarnya. Jadi Panembahan Senopati itu dalam catatan spirit itu anaknya Joko Tingkir, walaupun memang diasuh oleh Ki Ageng Pemanahan. Sebagaimana halnya Ki Kebo Kenong itu adalah anaknya Raden Fatah. Data di spirit seperti itu. Jadi dari Demak, dari Raden Fatah ke Joko Tingkir itu cucu jatuhnya gitu. Nah, dalam Islam sendiri tidak ada pola atau tidak ada sebuah bentuk negara yang Islam sodorkan. Maksudnya adalah Islam itu bisa masuk dalam sistem negara apapun. Sebenarnya seperti itu. Jadi Islam itu lebih kepada nilai, lebih kepada ruh atau jiwa dari sebuah negara. Pada waktu Rasulullah memimpin kerajaan di Madinah Al-Munawwarah, itu perjanjian atau hukum dasar yang dipegang adalah perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Rasulullah di sana selaku raja memimpin dalam pengambilan keputusan. Nah, keadilan Rasul sebagai seorang Rasulullah, keadilan Muhammad sebagai Rasulullah itu mencerminkan dia sebagai seorang yang muslim. Tetapi dalam penghakiman terhadap permasalahan yang ada di Madinah pada saat itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan perjanjian Hudaibiyahnya. Jadi tidak saklek dalam sebuah konsepsi Islam itu.
Maka ketika kerajaan yang ada di Jawa muncul, itu muncul juga seiring itu adalah pola-pola penyebaran agama Islamnya, seperti halnya Kanjeng Sunan Kalijaga melalui wayang dan budayanya, melalui batik dan ukir-ukirannya. Ini di apa namanya didasari bahwasanya Islam itu bisa masuk ke semua sendi kehidupan, seperti halnya air ketika dia ada dalam gelas bentuknya lurus, berarti air itu seperti itulah bentuknya. Nah, kerajaan Islam di sini yang dimaksud adalah kerajaan yang memang berpedoman pada Al-Quran lah, seperti itu, berpedoman pada Al-Quran dan hadis, tetapi tetap mengusung dalam kerangka peradaban lokal. Jadi peradaban lokal kemudian internalisasi dengan tauhidnya Al-Quran, dengan ubudiyah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga peradaban atau kehidupan kebudayaan masyarakat itu, kebudayaan yang dibentuk oleh masyarakat, karya-karya yang dibentuk oleh masyarakat itu karya-karya yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat zamannya Demak itu ada Dewan Wali yang kemudian terkenal dengan Wali Songo sebagai pilar dalam penyebaran agama Islam atau sebagai pilar dalam pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan keagamaan. Pada setiap zaman kerajaan itu ada tokoh-tokoh atau ada orang-orang yang memang menjadi figur dalam pengambilan kebijakan negara. Nah, yang kami lihat dari tim Raja Wali pada momentum Demak, Pajang, kemudian Mataram sampai ke Kasultanan dan Kasunanan sekarang, itu ketika mereka ini sebelum sebelum Indonesia lahir maksudnya ya. Sebelum Indonesia lahir, kelebihan yang mereka miliki adalah kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena tidak melibatkan banyak orang sebagaimana halnya di negara-negara demokrasi. Harus ada persetujuan DPR lah, harus ada rapat ini yang melibatkan banyak orang. Nah, sehingga ketika sebuah keputusan itu harus diambil dengan melibatkan banyak orang, maka aksi atau reaksi dari suatu kejadian atau aksi untuk suatu program itu biasanya lambat. Namun kemudian kelemahan dari kerajaan-kerajaan Islam seperti itu, maksudnya kerajaan-kerajaan yang sudah ada lah, itu terletak pada aspek pribadi seorang rajanya atau seorang pemimpinnya. Jika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, maka rakyatnya akan sejahtera, totali sejahtera. Namun jika rajanya dolim, rajanya semena-mena, sewenang-wenang, maka rakyatnya akan menderita karena rakyat tidak ada tempat untuk mengadu. Kalau dalam trias politika itu ada eksekutif, ada yudikatif dan juga legislatif. Dalam kerajaan itu yang ada hanya kekuasaan tunggal mutlak gitu. Sebagaimana halnya dalam sejarah kerajaan Kesultanan Mataram Islam ya. Jadi kerajaan Mataram Islam pada masa Nyokrokusumo II dan III itu bermasalah gitu loh, bermasalah. Nah, jadi sekarang urusannya itu
urusannya itu begini, saudaraku. Negara, jika sebuah negara terlalu banyak orang yang ikut campur, ikut andil dalam pengambilan sebuah keputusan, itu juga tidak efektif, tidak efisien. Tapi suatu negara yang tanpa pengawasan atau tanpa, kalau sekarang mah DPR lah namanya, itu juga cenderung atau ada indikasi untuk sewenang-wenang. Nah, solusinya bagaimana gitu? Jadi kita berkaca dari masa lalu di beberapa kerajaan yang ada Pak di Nusantara atau di Jawa khususnya. Kemudian kita berkaca pada momentum saat ini. Permasalahannya hanya itu. Saat ini terlalu banyak orang yang andil dalam mengambil keputusan. Terlalu banyak campur tangan ketika akan membuat sebuah keputusan. Jadi keputusan itu bisa keluar, peraturan bisa keluar, kebijakan bisa keluar dengan persetujuan sekian ratus orang. Sehingga lambat. Di zaman dulu ketika keputusan itu tunggal dari seorang raja, nah permasalahannya adalah ketika raja itu dolim, maka kesengsaraannya luar biasa juga gitu. Nah ini harus ada solusi menurut saya. Negara kita saat ini menggunakan pola trias politika itu. Jadi ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Nah, efektivitas dan efisiensinya seperti apa? Supaya demokrasi ini bukan tujuan tapi jalan, alat. Ketika alat dijadikan sebagai tujuan, maka rusak gitu. Maka rusak. Demokrasi ini adalah alat untuk mensejahterakan alat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi tujuannya kesejahteraan rakyat. Bukan sebagai tujuan. Demokrasi ini seolah sebagai tujuan, bahwasanya untuk bisa kaya harus ikut bermain dalam demokrasi itu. Nah, belakangan kita melihat bahwasanya persaingan atau sampai dengan gontok-gontokan antar partai dan sebagainya sudah tidak sehat. Ini sangat mengkhawatirkan karena yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Maka tidak heran jika belakangan muncul kerajaan-kerajaan yang aneh itu, seperti Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, kemudian banyak beberapa negara-negara yang aneh, Selacau di Tasik Malaya dan sebagainya. Jadi itu adalah kerinduan atau romantisme terhadap suatu tatanan baru yang berorientasi kepada kesejahteraan, bukan sikut-sikutan gitu. Itu saudaraku terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam. Ini hanya sebatas review, hanya sebatas mengingatkan bahwa saat ini situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Semoga ke depan situasinya akan baik-baik saja. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita doakan semoga semuanya akan menjadi lebih baik. Tetap tingkatan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.